warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Anakuina Channel. Jadi, kali ini kita akan ngebahas tentang SPSS. Masih berkaitan dengan SPSS sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita udah pernah ngebahas mengenai validitas, kemudian reliabilitas, kemudian yang baru-baru ini, minggu kemarin sih ya, itu kita ngebahas mengenai uji asumsi klasik, normalitas, dan juga multikolinearitas. Nah, sekarang juga masih tetap uji asumsi klasik, namun bedanya pengujiannya yang beda. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai uji heteroskedastisitas. Nah, di video kali ini, khusus video kali ini, kita cuman ngebahas mengenai metode grafik dan juga Gratzer. Nah, untuk di next video, kita bakalan melakukan pengujian autoklerasi menggunakan metode Durbin-Watson dan juga Rantas. Nah, langsung aja ya kita latihan. Nah, di sini aku punya data nih, ada 3 variabel. Kalau misalnya ada yang nanya, datanya sama nggak sih sama yang sebelumnya kita latihan? Yap, sama banget. Sama kayak data di uji normalitas dan juga multikolinearitas. Oke, kita langsung aja. Nah, karena ini belum ada nama variabelnya, jadi kita move langsung ke variabel view. Nah, untuk ini kita ganti dulu nih, name-nya kita ganti dengan X1, X2, dan Y. Untuk type kita abaikan aja, width juga abaikan aja, langsung ke desimal. Nah, desimal kita nolkan semuanya. Oke, kalau misalnya udah, kita langsung ke label. Nah, label ini masih sama kayak sebelumnya, kita kasih nama untuk X1-nya adalah pendapatan. Oke, kalau udah, kita langsung ke move ke X2-nya, kita kasih nama jumlah anggota keluarga. Dan Y-nya kita kasih nama pengeluaran. Nah, nanti penelitian kalian juga sesuaikan ya nama variabelnya apa. Jadi bukan menulis nama variabelnya di name, tapi di label. Kayak gitu ya. Terus kemudian ke values missing columns, kita abaikan aja, langsung ke align. Line-nya kita centerkan supaya lebih rapi kelihatannya. Dan measure-nya kita scale. Nanti ini juga sesuaikan sama penelitian yang kalian gunakan ya. Mau itu ordinal, nominal, dan lain sebagainya. Dan roll-nya kita abaikan. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini, sama, kita langsung pindah lagi ke data view. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Lebih rapi kan? Dan ini udah ada keterangannya, X1, X2, Y. Ini berarti ada 3 variabel. Kita cocokkan di pojok sebelah kanan. Visible 3 of 3 variables. Berarti ada 3 variabel. Gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, siap untuk dianalisis, kita cari ke menu Analyze. Ini bakalan sering dipakai ya, klik Analyze. Kemudian Regression, kita cari Regression. Kemudian Linear. Ini bakalan sering-sering kepake, jadi kalian harus ingat juga ya. Analyze, Regression, dan Linear. Nah, kalau udah kayak gini, dependent itu adalah variabel terikat, sedangkan independent adalah variabel bebas. Nah, di sini kita masukkan variabel bebasnya ke independent dan variabel terikatnya kita masukkan ke dependent, kayak gitu. Berarti untuk ke independent kita blok pendapatan dan juga jumlah anggota keluarga. Nah, seperti ini. Kalau udah, berarti untuk pengeluarannya kita masukkan ke dependent. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita belum langsung bisa di OK. Tapi kita masih tetap harus ada step lagi, yaitu kita pilih plots. Di pojok sebelah kanan, kita klik plots. Nah, kalau sebelumnya itu mengenai normalitas, kita kan menggunakan dependent ya untuk di variabel Y-nya. Tapi sekarang beda. Kalau di sini kita menggunakan pilihan yang stressid. Nah, ini kita pindahkan ke Y, dan untuk X-nya kita menggunakan Z. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau misalnya udah,
Yang ini, yang standardized residual plots yang biasanya kita gunakan di normalitas, kita abaikan. Langsung aja kita klik continue dan OK. Nah, ini adalah outputnya. Tapi kita fokus pada scatter plotnya aja. Nah, ini. Nanti ininya dianalisis ya. Dianalisisnya adalah dengan melihat titik-titiknya, berarti ini itu menyebarnya tidak merata ya, tentu. Nah, kalian analisis di sini dengan cara klik gambarnya lalu kalian new text. Sampai ada klik seperti ini. Nanti di sini kalian analisis deh. Udah, kalian tinggal di minimize aja dan balik lagi ke datanya. Gitu, paham kan? Itu baru metode grafik. Next, yang kedua adalah menggunakan metode Gratzer. Siap ya? Untuk metode Gratzer ini hampir sama juga. Klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Udah muncul kolomnya seperti ini, kita reset dulu dan masukkan lagi. X1, X2 nya ke independent dan Y nya ke dependent. Kayak gitu. Nah, kalau udah seperti ini, kalau tadi kita kliknya plots, nah sekarang kita klik save. Kita cari residual. Nah, yang residual ini kita pilih yang unstandardized. Yang ini. Kalau sebelumnya kita pakainya yang standardized kan? Nah, sekarang kita pakainya yang unstandardized. Kemudian klik continue dan OK. Nah, jadi outputnya seperti ini. Tapi kita masih belum bisa mengolah. Kita minimize lagi. Nah, dan muncul lagi variabel baru, yaitu res_1 atau residual. Nah, kalau udah kayak gini, kita uji lagi. Kita klik transform. Kalau tadi sebelumnya kita udah klik analyze, sekarang kita klik transform. Kemudian kita cari compute variable. Yang pertama ya, compute variable. Nah, kemudian targetnya itu kita klik abracid. Seperti ini. Nah, kalau udah, kita move ke numeric expression. Nah, untuk ini kita cari di function group all, kita klik. Kemudian di function and special variables kita cari yang ABS. Kita klik double klik maksudnya. Kemudian kita masukkan yang unstandardized residual, yang res_1. Klik. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa ulang videonya juga ya. Nah, kalau misalnya udah, kita langsung OK. Oke, kita minimize lagi. Dan ini hasil dari abracid. Nah, sebenarnya hampir mirip-mirip ya nilainya, cuman karena ini bentuknya ada negatif, jadi kita positifkan alias mutlak. Kemudian ini nilainya kita ambil 2 angka di belakang koma, karena terlalu banyak. Kayak gitu. Sampai sini paham? Kalau misalnya udah, nah baru deh kita analisis lagi. Dengan cara kayak tadi, klik analyze, kemudian regression, dan juga linear. Nah, di sini yang bedanya, tapi sebelumnya kita reset dulu ya, lupa. Nah, kalau yang tadi kan dependennya itu kita masukkan yang pengeluaran. Nah, kalau kita sekarang pakainya yang abrasinya ke dependent. Tapi tetap kalau yang pendapatan dan jumlah anggota keluarga kita tetap masukkan ke independent. Seperti ini. Kalau misalnya udah sama, langsung deh kita klik OK. Nah, ini yang kalian harus analisis. Oke, sampai sini paham? Dia mengenai pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode grafik dan juga Gratzer. Nah, kalau sebelumnya kita udah ngebahas mengenai uji heteroskedastisitas, sekarang kita ngebahas mengenai uji autokorelasi
dengan dua metode, yaitu metode Darwin-Watson dan juga run test. Kalau udah siap, kita langsung aja ya. Klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kalau misalnya kalian butuh pengulangan, kalian bisa ulang lagi videonya ya, kalau misalnya kecepatan. Oke. Nah, kalau misalnya udah tampilannya kayak gini, kita langsung reset dan masukkan lagi X1, X2-nya ke independen dan Y-nya ke dependent. Kalau misalnya udah, kita langsung move ke pojok sebelah kanan. Kita pilih yang statistics. Nah, di sini karena kita menggunakan metode Darwin-Watson, jadi kita conteng atau pilih yang residuals Darwin-Watson. Kalau udah, kita continue dan oke. Nah, hasilnya seperti ini. Dan yang kalian harus analisis bukan residual statistics, tapi yang model summary. Nah, yang ini yang harus kalian analisis. Kalau misalnya udah kalian analisis, kita langsung ke metode yang selanjutnya, yaitu run test. Masih sama, kita langsung klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kita reset lagi ya. X1, X2-nya kita masukkan, Y-nya kita masukkan. Kalau udah, karena tadi kita pilihnya yang statistics, nah sekarang kita pilihnya save. Di sini ada banyak kan pilihannya, tapi kita fokus ke residuals aja. Kita klik yang unstandardized. Kalau udah, klik continue dan oke. Langsung minimize aja. Nah, ini udah muncul nilai residualnya. Kita belum bisa menganalisis dengan hasil seperti ini, tapi kita harus mengcompute atau memvalidkan dulu nilai residualnya. Oke, kita klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialogues, dan metodenya runs. Nah, kalau udah seperti ini, kalian masukkan yang rest-nya, unstandardized residual. Nah, kalau udah, klik OK. Nah, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini yang kalian harus analisis juga. Nah, itu dia teman-teman mengenai pengujian autokorelasi dan juga heteroskedastisitas. Jadi gampang banget kan? Lebih gampang mana coba? Heteroskedastisitas atau autokorelasi? Komen di bawah ya. Makasih juga buat teman-teman semua yang udah latihan, udah praktek. Sekaligus jangan lupa ya untuk tugasnya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan untuk dapat info dan video-video terbaru. Oke? Sampai jumpa. Bye-bye.